maka ke depan mungkin ada 2 lagi yang akan datang untuk dinaturalisasi. Dan dia akan menjadi amunisi teranyar yang akan menjadi pemain naturalisasi. Ya, serius untuk naturalisasi diambil sumpah. Tapi memang ya sudah ada komunikasi yang terus terjadi ya. Nah, 1 nama lagi kita akan tunggu nantinya untuk memastikan. Karena bukan cuma 2 ini, sampai ke tahun depan, mungkin sampai ke Piala Asia teman-teman, itu akan ada penambahan lagi. Bermain di level yang tinggi, ya memang harus punya pemain-pemain yang bagus ya. Di bawah langit merah putih, kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati, membawa nama bangsa besar. Proyek besar PSSI akhirnya dimulai. Indonesia api dalam skenario ini. John Hertman mendapatkan kebebasan untuk menentukan skuad terbaik Garuda menuju FIFA ASEAN Cup. Bukan hanya mengandalkan pemain yang sudah ada, PSSI juga menyiapkan 3 nama baru sebagai tambahan kekuatan. Bahkan beberapa pemain naturalisasi dan diaspora disebut sudah mulai berdatangan untuk menjalani persiapan dan latihan. Jika seluruh pemain terbaik bisa berkumpul, FIFA ASEAN Cup bakal menjadi panggung pertama untuk melihat Garuda full power di bawah strategi Hertman. Pertanyaannya, apakah skuad ini mampu memenuhi target besar PSSI dan membawa Indonesia menjadi juara? Sekarang pertanyaannya, kalau Hertman benar-benar diberikan kebebasan memilih skuad terbaik dan 3 pemain baru berhasil bergabung, apakah Garuda sudah waktunya memburu trofi FIFA ASEAN Cup? Kalau kalian yakin Garuda wajib juara, tulis di komentar. Full power, full naturalisasi, juara ASEAN. Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, karena FIFA ASEAN Cup bisa menjadi langkah pertama sebelum Garuda naik level menuju AFC 2027 dan target besar Piala Dunia 2030. Dalam skenario ini, proyek besar PSSI mulai memasuki tahap yang jauh lebih serius. Setelah melalui berbagai evaluasi, perhatian kini sepenuhnya diarahkan kepada FIFA ASEAN Cup. John Hertman tidak lagi hanya dituntut untuk mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi diberikan ruang untuk membangun skuad sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Ia bisa memilih pemain berdasarkan performa, kondisi fisik, pengalaman internasional, karakter permainan, dan kemampuan mereka menjalankan sistem yang ingin diterapkan. Yang membuat persiapan ini semakin menarik adalah munculnya pembahasan mengenai 3 nama baru yang diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan Garuda. Dalam skenario ini, nama Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen kembali menjadi sorotan. Ketiganya memiliki karakter berbeda sehingga jika seluruh proses resmi dapat diselesaikan dan mereka memenuhi syarat untuk membela Indonesia, Hertman akan mempunyai pilihan tambahan di lini belakang, tengah, maupun depan. Namun proyek ini tidak berhenti pada 3 pemain tersebut. PSSI dalam cerita ini juga ingin memaksimalkan seluruh pemain naturalisasi dan diaspora yang sudah tersedia. Beberapa pemain bahkan dikisahkan mulai tiba dan bergabung dalam rangkaian persiapan. Mereka harus segera beradaptasi dengan lingkungan tim, memahami instruksi Hertman, serta membangun chemistry dengan pemain lainnya. Dan disinilah tantangan terbesar Hertman dimulai. Bagaimana menyatukan pemain dari berbagai klub dan kompetisi menjadi satu tim dalam waktu yang terbatas? Hertman harus bergerak cepat. Ia perlu menentukan kerangka utama, memilih pemain yang paling cocok, kemudian membangun pola permainan yang bisa diterapkan ketika pertandingan resmi dimulai. Tidak cukup hanya memiliki pemain dengan kualitas individu tinggi. Semua harus memahami kapan melakukan pressing, kapan bertahan, bagaimana membangun serangan, dan bagaimana melakukan transisi setelah kehilangan bola. Dalam skenario ini, PSSI memberikan Hertman kebebasan lebih besar karena targetnya juga sangat jelas. Garuda harus bersaing untuk menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Karena itu, tidak ada lagi ruang untuk memilih pemain hanya berdasarkan nama besar. Pemain yang dipanggil harus benar-benar siap. Pemain naturalisasi harus menunjukkan kualitasnya. Pemain diaspora harus mampu beradaptasi. Sementara pemain lokal juga harus membuktikan bahwa mereka pantas bersaing mendapatkan tempat. Justru dengan persaingan seperti ini, skuad Garuda bisa menjadi semakin kuat. Bayangkan Hertman memiliki beberapa pilihan untuk setiap posisi. Ketika menghadapi lawan dengan permainan agresif, ia bisa memilih pemain yang lebih kuat dalam duel dan transisi. Ketika menghadapi pertahanan rapat, ia bisa memasukkan pemain kreatif untuk membuka ruang. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, bangku cadangan bisa menjadi sumber energi baru. Itulah arti sebenarnya dari skuad full naturalisasi dalam skenario ini. Bukan semua pemain harus dimainkan, tetapi Hertman mempunyai sebanyak mungkin solusi. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi ujian pertama dari seluruh proyek tersebut. Setiap pertandingan akan menjadi kesempatan untuk melihat apakah kombinasi pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal benar-benar bisa berjalan sesuai rencana. Jika beberapa pemain sudah mulai tiba untuk menjalani latihan, maka fase persiapan menjadi semakin penting. Mereka harus segera membangun komunikasi di lapangan. Pemain belakang harus memahami pergerakan gelandang. Gelandang harus mengetahui pola lari penyerang. Dan seluruh pemain harus memahami filosofi Hertman. Karena targetnya bukan sekadar tampil. Targetnya adalah menang. Dan kalau Indonesia berhasil melewati FIFA ASEAN Cup dengan performa meyakinkan,
Hasil tersebut akan menjadi modal penting untuk tahap berikutnya. Hertman bisa menggunakan evaluasi turnamen tersebut sebagai dasar menyusun skuad menuju Piala Asia 2027, sebelum proyek kemudian diarahkan kepada target yang lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini bukan sekadar satu turnamen. Ini adalah awal dari proyek besar Garuda. 3 pemain baru menjadi kemungkinan tambahan. Skuad naturalisasi dan diaspora menjadi sumber kualitas. Pemain lokal menjadi bagian penting dari fondasi tim. Dan John Hertman mendapatkan tugas untuk menyatukan semuanya. Jika berhasil, Indonesia bukan hanya memiliki skuad yang kuat di atas kertas, tetapi tim yang benar-benar memiliki identitas, kedalaman, dan mental untuk bersaing. Kalau kita lanjutkan dalam skenario cerita ini, maka FIFA ASEAN Cup menjadi panggung pertama untuk memperlihatkan seperti apa wajah baru Garuda setelah proyek besar PSSI dan John Hertman mulai dijalankan. PSSI memang dikabarkan terus mencari tambahan pemain keturunan, sementara nama seperti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Laurin Ulrich termasuk yang muncul dalam radar atau rumor naturalisasi. Tetapi ketiganya belum bisa dianggap sebagai pemain timnas Indonesia sampai proses resminya selesai. Dalam cerita ini, Hertman akhirnya mempunyai pilihan yang jauh lebih banyak. Di lini belakang, ia bisa membangun fondasi dengan pemain seperti Jai Itzes, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan pemain lain yang tersedia. Jika Pascal Struijk nantinya benar-benar memenuhi seluruh persyaratan dan berhasil masuk proyek Garuda, kehadirannya akan semakin memperketat persaingan di sektor pertahanan. Kemudian di lini tengah, nama-nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, dan pemain lainnya memberikan karakter yang berbeda. Hertman bisa memilih kombinasi berdasarkan lawan yang dihadapi. Ketika membutuhkan kontrol permainan, ia bisa menggunakan gelandang yang kuat dalam distribusi bola. Ketika membutuhkan tekanan lebih tinggi, komposisinya bisa diubah untuk menghasilkan permainan yang lebih agresif. Di lini serang, Indonesia juga memiliki pilihan seperti Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, Rafael Struijk, serta pemain lainnya. Jika Miliano Jonathans berada dalam kondisi siap bertanding, ia juga dapat menjadi opsi untuk memberikan kecepatan dan kreativitas dari sisi serangan. Dan jika 3 nama yang sedang dibicarakan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, suatu hari benar-benar berhasil menyelesaikan seluruh proses resmi, maka Hertman akan memiliki 3 tambahan dengan karakter berbeda. Struijk bisa memperkuat kedalaman pertahanan, Ulrich menjadi alternatif kreativitas, sementara Zandbergen menambah pilihan di lini depan. Inilah yang membuat konsep full naturalisasi kelas Eropa menjadi menarik dalam skenario ini. Bukan berarti semua pemain naturalisasi harus dimainkan sekaligus. Justru Hertman mempunyai keleluasaan untuk memilih siapa yang paling cocok berdasarkan kebutuhan pertandingan. Jika lawan bermain bertahan, ia bisa menggunakan pemain kreatif untuk membongkar blok pertahanan. Jika lawan menekan tinggi, ia bisa memilih pemain yang lebih tenang dalam penguasaan bola. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, pemain dari bangku cadangan bisa menjadi senjata untuk mengubah jalannya pertandingan. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi tes pertama dari seluruh formula tersebut. Hertman harus melihat apakah para pemain yang terbiasa bermain di berbagai kompetisi bisa langsung menyatu. Apakah pemain lokal bisa beradaptasi dengan pemain naturalisasi? Apakah lini belakang mampu mempertahankan konsentrasi? Apakah lini tengah mampu mengontrol pertandingan? Dan yang paling penting, apakah lini serang mampu mengubah dominasi menjadi gol? Karena target dalam skenario ini bukan sekadar tampil dengan skuad mewah. Targetnya adalah juara. Namun kemenangan di FIFA ASEAN Cup juga memiliki arti yang lebih besar. Turnamen tersebut bisa menjadi tempat Hertman menemukan kerangka utama Garuda sebelum menghadapi tantangan AFC Piala Asia 2027. Setelah itu, fondasi yang terbentuk akan terus dikembangkan menuju target jangka panjang, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, kalau seluruh pemain terbaik benar-benar bisa berkumpul dan 3 pemain baru berhasil melalui proses resmi, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi awal dari perubahan besar. ASEAN menjadi tempat menguji kekuatan. AFC 2027 menjadi ujian level Asia, dan 2030 menjadi target terbesar. Pada akhirnya, yang akan menentukan bukan seberapa banyak pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia, tetapi seberapa baik John Hertman mampu mengubah kumpulan pemain berkualitas itu menjadi satu tim yang solid. Dan kalau berhasil, Garuda bukan hanya datang ke FIFA ASEAN Cup dengan skuad yang kuat. Garuda datang dengan ambisi mengangkat trofi. Dalam skenario ini, kombinasi pemain naturalisasi dengan 3 nama baru mulai menjadi bagian paling menarik dari strategi John Hertman menuju FIFA ASEAN Cup. Hertman tidak hanya ingin mengumpulkan pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, tetapi ingin menciptakan komposisi yang mempunyai keseimbangan di setiap lini. Nama-nama seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Maes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, hingga Miliano Jonathans bisa menjadi bagian dari pilihan besar yang tersedia, sementara Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen dalam skenario ini menjadi 3 tambahan yang diproyeksikan memberikan dimensi baru. Tentu, 3 nama tersebut tetap harus melalui seluruh proses resmi dan memenuhi persyaratan FIFA sebelum dapat memperkuat Indonesia. Yang menarik, strategi Hertman bukan sekadar memasukkan sebanyak mungkin pemain naturalisasi ke dalam starting 11.
Justru kekuatan terbesar berada pada kedalaman skuad. Hertman bisa memiliki pemain dengan karakter berbeda untuk menghadapi situasi pertandingan yang berbeda. Ketika membutuhkan pertahanan yang lebih kuat, ia bisa memilih kombinasi back yang lebih kokoh. Ketika lini tengah membutuhkan kreativitas, ia mempunyai beberapa alternatif. Dan ketika Indonesia membutuhkan gol, Hertman bisa mengubah komposisi serangan tanpa harus kehilangan kualitas secara drastis. FIFA sendiri pernah mencatat bahwa Hertman sudah menggunakan pemain seperti Emil Audero, Jai Itzes, Kevin Dix, Martin Paes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Ula Romeni, dan Ragnar Oratmangoen dalam skuad Indonesia untuk FIFA Series 2026. Jadi, dalam narasi ini, fondasi pemain yang berkarier di luar negeri memang sudah tersedia. Tantangan Hertman berikutnya adalah bagaimana menyatukan pengalaman mereka dengan pemain lokal dan membangun sistem yang konsisten. Kemudian masuklah 3 nama baru yang menjadi pusat perhatian. Pascal Struijk dalam skenario ini dapat memberikan opsi tambahan di lini belakang. Dengan hadirnya pemain seperti Struijk, persaingan dengan Jai Itzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, dan Kevin Dix akan semakin menarik. Hertman harus menentukan kombinasi mana yang paling cocok untuk menghadapi lawan tertentu. Sementara Laurin Ulrich dapat menjadi alternatif untuk memberikan kreativitas di lini tengah, terutama ketika Garuda membutuhkan pemain yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Sedangkan Dean Zandbergen bisa menjadi pilihan tambahan di lini serang ketika Hertman membutuhkan karakter penyerang yang berbeda. Kalau ketiga pemain tersebut suatu saat benar-benar tersedia, maka Hertman akan memiliki lebih banyak kartu AS. Tetapi bukan berarti ketiganya otomatis menjadi starter. Justru mereka harus bersaing dengan pemain yang sudah lebih dulu berada di skuad. Persaingan seperti inilah yang dapat membuat kualitas tim meningkat. Setiap pemain tahu bahwa tempat di starting 11 harus diperjuangkan melalui performa, disiplin, dan kemampuan menjalankan strategi. Dan situasi seperti ini tentu membuat persaingan di Asia Tenggara semakin menarik. Malaysia menjadi salah satu negara yang paling mungkin memperhatikan perkembangan skuad Garuda, terutama karena pertandingan Indonesia dan Malaysia selalu memiliki tensi tinggi. Ketika Indonesia mulai membicarakan kombinasi pemain naturalisasi dan diaspora, perhatian terhadap kekuatan Garuda otomatis semakin besar. Namun menariknya, fakta resmi untuk ASEAN Hyundai Cup 2026 justru menunjukkan Hertman menggunakan pendekatan berbeda. Turnamen tersebut diarahkan kepada pemain yang bermain di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara karena agenda itu berada di luar kalender FIFA dan klub Eropa tidak wajib melepas pemain. Karena itu, untuk kebutuhan video, narasi, media Asia mulai heboh melihat skuad bintang Eropa Garuda, paling aman diposisikan sebagai skenario atau prediksi, bukan sebagai fakta bahwa media Malaysia benar-benar sudah ramai memberitakannya. Dalam cerita ini, respons tersebut bisa digambarkan sebagai kekhawatiran rival ketika melihat Indonesia berpotensi membawa pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa dalam pertandingan FIFA ASEAN Cup. Bayangkan jika suatu hari seluruh pemain terbaik memang tersedia. Indonesia bisa mempunyai lini belakang dengan pengalaman Eropa, lini tengah dengan kemampuan mengontrol tempo, dan lini depan dengan berbagai pilihan kecepatan serta kreativitas. Hertman tidak perlu memainkan pola yang sama sepanjang Karena pertandingan. saat identitas Ia bisa ini mengubah dikenakan, keputusan berdasarkan kondisi di lapangan. Ketika menghadapi Malaysia, misalnya, strategi bisa dimulai dengan menjaga keseimbangan. kita Indonesia membawa tidak satu boleh bangsa. terbuka karena transisi cepat dapat menjadi ancaman. Hertman bisa menggunakan lini tengah untuk mengontrol tempo. When Garuda Kemudian calls, memanfaatkan kecepatan pemain. leave your mark. Jika Malaysia bermain lebih dalam, kreativitas Ulrich dalam skenario ini bisa menjadi salah satu opsi. Jika pertandingan membutuhkan perubahan di lini depan, Zandbergen dapat menjadi alternatif. Sedangkan jika Hertman ingin memperkuat struktur pertahanan, Struijk dapat menjadi salah satu pilihan jika sudah memenuhi seluruh proses resmi. Namun pertandingan melawan Malaysia bukan satu-satunya ujian. Indonesia juga harus mempersiapkan diri menghadapi Singapura dan lawan lainnya sesuai format resmi turnamen. Setiap pertandingan membutuhkan pendekatan berbeda. Itulah sebabnya Hertman harus memiliki game plan A, B, bahkan C. Dan disinilah proyek besar PSSI dalam skenario ini mulai terlihat. Tujuannya bukan sekadar membuat Garuda memiliki banyak pemain naturalisasi. Tujuannya adalah menciptakan tim yang memiliki solusi di setiap situasi. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi panggung untuk menguji apakah strategi tersebut benar-benar bekerja. Jika pemain naturalisasi mampu menyatu dengan pemain lokal, jika pemain baru mampu beradaptasi, dan jika Hertman berhasil menemukan kombinasi terbaik, maka turnamen tersebut bisa menjadi momentum besar bagi Garuda. Lebih jauh lagi, pengalaman tersebut dapat menjadi dasar menuju AFC Piala Asia 2027. Hertman bisa mengetahui siapa yang benar-benar siap bermain di level tinggi, posisi mana yang masih membutuhkan penguatan, dan pemain muda mana yang layak dikembangkan. Setelah itu, fondasi tersebut kembali dipersiapkan untuk perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, dalam skenario ini, 3 pemain baru bukanlah akhir dari proyek naturalisasi. Mereka justru menjadi bagian dari puzzle yang lebih besar. Pemain naturalisasi yang sudah ada memberikan pengalaman, 3 nama baru memberikan kemungkinan tambahan, sementara pemain lokal menjadi bagian dari identitas Garuda. Dan kalau semua keturunan tersebut berhasil disatukan, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Indonesia memiliki pemain berkualitas. Pertanyaannya adalah,
Sejauh mana John Hertman mampu mengubah kumpulan pemain bintang tersebut menjadi satu tim yang benar-benar siap juara? Karena kalau berhasil, FIFA ASEAN Cup bukan hanya menjadi turnamen biasa. Ini bisa menjadi awal dari era baru Garuda menuju Asia 2027 dan mimpi besar Piala Dunia 2030. Dalam skenario ini, target PSSI semakin jelas. FIFA ASEAN Cup harus menjadi panggung untuk memburu gelar juara dengan kekuatan terbaik yang tersedia. Status turnamen yang berada dalam periode FIFA membuat peluang memanggil pemain abroad menjadi lebih besar dibandingkan Piala AFF sebelumnya, ketika sejumlah klub tidak wajib melepas pemain mereka. John Hertman sendiri sebelumnya merasakan kendala tersebut saat beberapa pemain luar negeri tidak bisa dipanggil. Karena itu, dalam cerita ini Hertman ingin memanfaatkan momentum tersebut dengan menyusun skuad full naturalisasi dan diaspora, kemudian menggabungkannya dengan pemain lokal terbaik. Nama-nama seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Nes Hilgers, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Ragnar Oratmangoen, Ulla Romeni, dan Miliano Jonathans bisa menjadi bagian dari kumpulan pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat. Kehadiran mereka bukan sekadar untuk membuat daftar skuad terlihat mewah, tetapi memberikan Hertman lebih banyak pilihan ketika menghadapi pertandingan dengan karakter berbeda. Kemudian muncul 3 nama yang dalam skenario ini menjadi senjata tambahan, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dien Zandbergen. Ketiganya belum boleh dianggap sebagai pemain timnas Indonesia sebelum proses kewarganegaraan, kelayakan FIFA, dan seluruh prosedur resmi benar-benar selesai. Tetapi jika suatu saat ketiganya tersedia, Hertman akan memiliki tambahan opsi yang menarik. Struijk dapat memberikan kedalaman di pertahanan, Ulrich menawarkan variasi di lini tengah, sedangkan Zandbergen bisa memperkaya pilihan di lini serang. Dan justru disinilah strategi Hertman menjadi semakin menarik. Ia tidak harus menurunkan semua pemain naturalisasi sejak menit pertama. Kekuatan terbesar berada pada kedalaman skuad. Ketika pertandingan membutuhkan pertahanan yang lebih kuat, ada pemain yang bisa dimasukkan. Ketika lini tengah kehilangan kreativitas, tersedia alternatif. Ketika Indonesia membutuhkan gol, Hertman memiliki pilihan dari bangku cadangan. Targetnya pun bukan sekadar lolos fase grup. PSSI ingin Garuda bertarung sampai pertandingan terakhir dan mengejar trofi. FIFA ASEAN Cup menjadi kesempatan untuk membuktikan apakah kombinasi pemain-pemain tersebut benar-benar bisa menghasilkan tim yang solid. Hertman harus memastikan bahwa pemain dengan latar belakang klub dan kompetisi berbeda mampu memahami satu sistem. Mereka harus tahu kapan menekan, kapan mengontrol tempo, kapan bertahan, dan kapan melakukan serangan cepat. Jika Indonesia menghadapi lawan seperti Malaysia, misalnya, pertandingan membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan. Hertman harus mampu mengontrol emosi sekaligus memanfaatkan kualitas individu pemainnya. Melawan Singapura, kesabaran dalam membongkar pertahanan bisa menjadi kunci. Sedangkan ketika menghadapi lawan lain di fase grup, rotasi dan kedalaman skuad akan diuji. Tidak boleh ada ketergantungan kepada 11 pemain saja. Itulah mengapa 3 pemain baru dalam skenario ini bisa menjadi bagian penting dari proyek. Mereka memberikan alternatif, sementara pemain yang sudah ada menjadi fondasi. Persaingan internal juga semakin tinggi karena setiap pemain harus menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan tempat. Namun kalau PSSI benar-benar ingin menjadikan FIFA ASEAN Cup sebagai awal proyek besar, maka gelar juara hanyalah langkah pertama. Setelah turnamen tersebut, hasil evaluasi harus digunakan untuk menyusun kerangka menuju AFC Piala Asia 2027. Pemain yang terbukti konsisten dipertahankan, kelemahan diperbaiki, dan posisi yang masih kurang kembali diperkuat. Latihan intensitasnya sangat tinggi dan sangat detail banget dari Coach John untuk kita harus memahami filosofi dia, karena kita juga harus cepat adaptasinya karena banyak juga filosofi dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan. Yes, really good. Like the tempo is really high, the intensity is really high. We're pressing like with big energy. Also on the ball as well, like movement. So the energy is really good. Kekuatan tambahan, 3 pemain baru menjadi kemungkinan senjata berikutnya. Dan John Hertman Ya lebih ke fokus taktikal sih, karena ini adalah pelatih baru dan saya pikir kita harus lebih memahami taktikal dari Coach John, karena Coach John punya filosofi yang sangat menarik dan saya harus paham itu. No, they're really good. I think the whole staff is like really involved with everyone. They talk with everyone, so the energy, especially